Saudaraku sekalian yang kekasih, percayalah saudara, kalau suatu hari saudara bertemu dengan Tuhan. Suatu hari ketika kita memandang keagungan atau kemuliaan Tuhan saudara, maka kita baru sadar sebanyak apapun yang kita bisa lakukan bagi Tuhan, itu tidak ada artinya. Sebanyak apapun. Bahkan ketika kita bisa menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas, itu pun tidak sebanding dengan kemurahan, kebaikan yang telah Bapa berikan kepada kami. Dan tidak sebanding dengan keagungan kemuliaan Allah. Pada waktu itu banyak orang akan menyesal. Mengapa selama hidup di dunia tidak maksimal bagi Tuhan. Tidak all out bagi Tuhan. Tidak segalanya bagi Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita harus memacu hidup kita. Kita mencambuk diri kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya bagi Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya bukan berarti saudara aktif dalam kegiatan di lingkungan gereja. Ya. Tidak mesti menjadi aktivis gereja, majelis gereja atau pendeta. Menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan artinya kita bersedia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Inilah sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Tidak harus menjadi pendeta, majelis, atau aktivis gereja. Tidak harus meninggalkan pendidikan sekuler lalu masuk sekolah tinggi teologi atau masuk sekolah Alkitab atau seminari. Tidak harus. Memang ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk itu. Tetapi tidak semua orang memiliki panggilan khusus seperti itu, saudara. Yang penting kita memiliki kesediaan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Di sini kita harus mempertajam telinga rohani kita. Jangan memikirkan apa yang tidak perlu dan memang tidak boleh dipikirkan. Jangan melihat tontonan, hiburan, atau apapun yang bisa mengganggu, merusak, mendistrak pikiran kita, sehingga membuat kita tidak memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Sebab kalau kita sudah masuk dalam kebisingan, adanya banyak suara-suara, maka kita tidak akan pernah, saudara, bisa mendengar suara Tuhan. Saya mempelajari itu dengan seksama, saudara. Saya orang yang suka nonton sambil olahraga, nonton apa saja. Dan ternyata jika yang kita tonton itu tidak sesuai dengan selera atau kehendak Tuhan, itu membuat telinga kita menjadi kurang tajam, kurang peka mendengar suaranya. Kita bahkan bisa menjadi budak. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan sama sekali. Karena pikiran kita diisi dengan hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang lahir dari apa yang kita dengar dan kita lihat.
Apalagi kalau kita tidak sadar ada ambisi di dalam diri kita. Ya, ada nafsu dihormati, saudaraku. Ada nafsu dianggap penting. Ada nafsu terhormat. Itu membuat kita rusak. Apalagi kalau ada kebencian, dendam, sakit hati, kita menjadi lebih budak lagi, saudara. Pikiran kita harus benar-benar bersih. Oleh sebab itu, memagari pikiran dari hal yang tidak perlu masuk, itu prinsip penting. Bergaul dengan orang yang bisa membawa kita kepada kebenaran atau bisa membawa kita pada percakapan-percakapan yang kudus. Itu penting, saudara. Jadi, saudaraku, kita harus benar-benar serius. Bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita seluruhnya bagi Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita secara khusus, spesifik, yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dilakukan orang lain. Tapi kita mengerti dan kita lakukan bagi Tuhan. Sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya. Tidak ada yang kita sisakan untuk siapapun. Nanti ketika kita menghadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, kita baru sadar, baru mengerti bahwa apapun yang kita telah lakukan sebesar apapun, maksud saya pengabdian atau hal baik, itu belum seimbang dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Belum seimbang dengan kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah. Haleluya, saudara. Inilah yang sebenarnya kita harus perhatikan dengan sangat serius. Jangan sampai nanti kita menyesal. Ternyata kita tidak berbuat apa-apa untuk Allah. Bapa yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan, yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita, yang kepadanya kita berhutang kehidupan dan kebaikan. Saudara, tunaikan tugas saudara dengan baik. Saudara sebagai pedagang, tenaga medis, saudara sebagai pendidik, saudara sebagai pilot, co-pilot, sebagai pramugari, bekerja di dalam berbagai bidang masing-masing, saudara, ibu rumah tangga, saudaraku. Tunaikan tugasmu karena disitulah Tuhan mau kita melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Itulah ladang pelayanan kita. Bagi saudara yang menjadi full-timer di gereja, bekerjalah dengan lebih baik. Dan untuk bekerja lebih baik kita harus menguduskan diri sungguh-sungguh, menguduskan pikiran dan seluruh hidup agar kita bisa menjadi berkat bagi jemaat yang kita layani, dan itu akan terbukti dengan perubahan yang terjadi atas orang-orang yang kita layani. Saudaraku, selagi hari siang demikian firman Tuhan mengatakan, bekerjalah. Sebab akan datang malam di mana orang tidak bisa bekerja. Ya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia. Ternyata kita belum berbuat apa yang patut. Saudara, demikianlah
pesan nasihat Tuhan kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, sebagai pengumuman nanti sore atau malam jam 18.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 malam, setengah 7 sore waktu Indonesia Barat, kita kembali berdoa. Dan besok hari Jumat, saudara sudah mulai bisa onsite datang ke Mall Arta Gading lantai 5, walaupun jumlahnya terbatas. Tetapi seterbatas-terbatasnya ruangan yang bisa diisi 3.000 lebih itu tentu bisa dikunjungi atau dihadiri lebih dari 1.000 atau paling tidak 1.500 kalau itu 50%. Kita tetap menjaga prokes dengan strict, dengan ketat, menghindari penularan COVID dan naiknya kurva COVID. Kita harus membantu pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang kami terima di pertemuan doa saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa nanti sore, nanti malam setengah 7, saudaraku, waktu Indonesia Barat.